Halo pemirsa, selamat siang. Saya Camar Hainda. Inilah seputar Anyus Siang. Praktik aborsi ilegal semakin terang-terangan, bahkan ditawarkan melalui media sosial. Lokasi aborsi tak hanya dilakukan di klinik, tapi juga di sebuah apartemen di Jakarta Timur. Pasiennya mencapai 360 wanita. 5 tersangka ini tak berkutik saat tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek apartemen Basura di kawasan Jakarta Timur. Di lokasi ini polisi menemukan ruangan praktik aborsi ilegal dan puluhan barang bukti serta alat medis. Dari penyelidikan awal, praktik aborsi ilegal telah berlangsung 2 tahun lebih dengan total pasien mencapai 361 orang. Jasa praktik ilegal ditawarkan terang-terangan melalui website dengan tarif 5 hingga 8 juta rupiah. Ya, rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil di luar nikah. Ini rata-rata pasien yang melakukan ataupun yang aborsi di klinik aborsi tersebut. 5 tersangka, yaitu 4 wanita dan 1 pria telah diamankan. Selain di apartemen Basura di Jakarta Timur, praktik aborsi ilegal ini melibatkan jaringan klinik aborsi di Raden Saleh, Jakarta Pusat. Praktik aborsi ilegal terungkap dari sejumlah laporan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktik aborsi ilegal di apartemen Basura, Jakarta Timur beroperasi 2 tahun tanpa ketahuan oleh penghuni lainnya. Bagaimanakah bisa? Dan berikut laporan Henry Aprila selengkapnya. Ya pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah melakukan bongkar terkait dengan praktik aborsi ilegal yang dilakukan di salah satu apartemen yang berada di Jakarta Timur. Yang kemudian juga pihak polisian telah melakukan penangkapan ke-7 tersangka yang melakukan eksekusi dalam praktik aborsi ilegal, dan kemudian dalam hal ini juga disampaikan dalam konversi pers dilakukan sudah selama 3 tahun dari tahun 2022, dan kemudian juga telah melayani sejumlah pasien sebanyak 361 pasien dan kemudian meraup keuntungan sekitar 2,6 miliar rupiah. Dan pihak polisian pun juga telah menyita sejumlah barang bukti yang diantaranya adalah alat medis dan juga telah melakukan penangkapan untuk sejumlah saksi ataupun sejumlah tersangka tersebut. Dan tentu dalam hal ini pihak polisian juga telah melakukan pemeriksaan dari sejumlah maksud kami tersangka-tersangka tersebut yang memiliki beberapa peran-peran lainnya yang juga diduga ini salah satu dokter yang juga tidak memiliki lisensi kedokteran. Dan tentu dalam hal ini juga dari pihak polisian juga telah menyampaikan bahwa dari sejumlah pasien ini untuk melakukan aborsi tersebut memerlukan pengonfirmasian dengan mengirimkan KTP melalui WhatsApp dengan minimal kandungan selama 5 minggu. Dan juga dalam hal ini pihak polisian, yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus, telah mengancam hukuman untuk sejumlah saksi-saksi ataupun tersangka tersebut dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Muhammad Herudin, iNews melaporkan. Nekat berdiri di atas lahan makam selama bertahun-tahun, belasan bangunan liar di kawasan TPU Kober Rawabunga Jatinegara Jakarta Timur ditertibkan. Rencananya lahan yang sudah dibersihkan dari bangunan liar akan difungsikan untuk menampung ratusan makam. Menggunakan alat berat, belasan bangunan liar di lahan pemakaman umum Kober Rawabunga Jatinegara Jakarta Timur ditertibkan pagi tadi. Lahan yang seharusnya menjadi lokasi pemakaman warga Jakarta ini selama ini diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan belasan bangunan liar ini dimanfaatkan untuk tempat usaha hingga parkiran umum. Diharapkan penertiban ini untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai makam, menyusul kurangnya lahan untuk pemakam di Jakarta, khususnya Jakarta Timur. Bocah berusia 9 tahun, anak dari petinggi partai, ditemukan tewas dianiaya senjata tajam dan benda tumpul di Cilegon, Banten. Polisi pun masih memeriksa 8 saksi dan kamera CCTV untuk mengungkap kejadian tersebut. Insiden berdarah terjadi di sebuah rumah mewah milik petinggi salah satu partai politik di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon. Seorang bocah 9 tahun ditemukan meninggal secara mengenaskan. Korban bernama Axel Muhammad Putra yang merupakan anak penghuni rumah.
Ada dugaan korban dibunuh karena di jasadnya ditemukan penuh luka. Diketahui polisi menemukan 22 luka yang terdiri dari 19 luka kekerasan akibat benda tajam dan 3 kekerasan benda tumpul. Satreskrim Polres Cilegon melakukan olah TKP dan memeriksa 8 saksi. Polisi juga memeriksa kamera CCTV yang berada di TKP. Polisi kini juga masih menyelidiki motif pembunuhan. Korban diketahui anak petinggi partai politik di Cilegon sekaligus pengusaha konstruksi bernama Maman Suherman. Warga sekitar mengaku jika korban merupakan anak yang rajin ibadah dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Wakil Bupati Serang meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus agar pelaku pembunuhan segera ditangkap. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Salah satu yang tidak kalah penting saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kondisi cuaca. Saat libur Nataru nanti, BMKG telah memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa sudah memantau cuaca, juga sudah memantau isi saldo. Nah, tidak kalah penting adalah untuk memantau armada yang akan ditumpangi untuk berlibur. Anissa Rizky akan melaporkan langsung dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Anissa, apa saja yang disiapkan pemilik armada untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang? Iya, Camar dan juga pemirsa, tentunya jelang libur Natal dan Tahun Baru ini dimanfaatkan banyak begitu ya para penumpang untuk kembali ke kampung halamannya untuk berlibur tentunya bersama keluarga tercinta. Dan saya ini sedang berada di salah satu armada bus yang baru saja dilakukan ramcek oleh petugas dari Dinas Perhubungan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dan memang kalau dilihat sekilas ini merupakan bus yang berisi kapasitas sekitar 32 penumpang, di mana para pemilik armada bus ini diwajibkan memenuhi beberapa begitu ya poin-poin keselamatan, diantaranya yaitu adalah alat pemecah kaca ini harus tersedia begitu. Kemudian selain itu juga di dalam bus yang akan ditumpangi begitu ya, itu juga harus ada pintu darurat yaitu di sayap sebelah kanan. Ini juga harus dicek, kemudian nantinya bisa digunakan apabila keadaan darurat yang terjadi di dalam bus. Nah, selain itu juga Camar, kalau sudah melihat adanya pintu darurat, kemudian ada pemecah kaca, selain itu juga para pengemudi yang hendak mengendarai bus ini juga harus dicek kesehatannya. Dan itu dilakukan selama masa libur Natal dan Tahun Baru, yaitu dari hari ini sampai nanti tanggal 5 Januari 2026. Hal itu dilakukan tentunya sebagai langkah preventif dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memberikan rasa aman dan juga keselamatan bagi para penumpang yang hendak berpergian menggunakan mode transportasi armada bus. Nah, dari Terminal Kalideres ini yang menarik perhatian saya, memang selain adanya beberapa fasilitas yang diberikan oleh para pemilik armada, juga dilakukan pendirian posko terpadu, kemudian layanan kesehatan yang diberikan untuk seluruh penumpang armada bus yang akan melakukan perjalanan menggunakan bus lintas kota ataupun lintas provinsi. Demikian laporan sementara dari Kalideres, saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa langsung dari Kalideres, selamat bertugas kembali.